Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita berada dalam naungan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional ini sangat penting dalam upaya membangun nasional. Tentu kalau kita berbicara pendapatan nasional, di sini kita akan berbicara masalah ekonomi sebuah bangsa atau ekonomi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu juga yang kita perlu dilihat di situ adalah bagaimana proses perputaran ekonomi di sebuah negara itu bisa lebih baik dalam upaya perdagangan atau mungkin pengeluaran maupun pendapatan, produksi, pengeluaran maupun pendapatan yang ada di sebuah negara sehingga bisa memberikan efek pada peningkatan pendapatan negara atau nasional itu sendiri. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi, biasanya cara mengukur sebuah pendapatan nasional itu biasanya dilihat per kuartal atau katakanlah per semester atau per tahun. Ya biasanya memang kalau kita melakukan evaluasi pendapatan nasional itu pada jangka waktu 1 tahun yang paling efektif. Ada juga yang mengatakan bahwa pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam suatu negara dengan kurung waktu tertentu yang biasanya dalam waktu 1 tahun. Jadi sekali lagi bahwa pendapatan nasional ini diukur dari apa yang dihasilkan kemudian dalam jangka waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Biasanya kalau kita melihat pada pendapatan nasional ada dua. Ada yang disebut dengan Gross Domestic Product atau GDP atau ada juga yang disebut dengan Gross National Product atau GNP. Ini adalah konsep dari produk domestik bruto atau gross domestic product atau GDP adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu waktu tertentu yang menjumlahkan semua hasil dari warga yang bersangkutan. Hasil tersebut ditambah warga negara asing yang bekerja di negara yang bersangkutan. Misalnya nih, ini ada pendapatan yang dimiliki oleh warga negara kita, tetapi dalam GDP juga itu ternyata yang dilihat juga adalah aset atau uang yang dimiliki oleh warga negara asing yang berada di negara kita. Misalnya terdapat perusahaan milik warga Inggris di Indonesia, maka pendapatan perusahaan milik penduduk Inggris merupakan bagian dari GDP di Indonesia. Ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua pada tahun 2020. Itu berita resmi statistik nomor 64/08 kemudian nomor TH ke-23 tanggal 5 Agustus 2020. Kalau kita lihat dari kurvanya, memang ada terjadi penurunan PDB, di mana pada tahun 2020 ini memang ada penurunan yang sangat tajam sekali sampai 5,32 minus ya, minus 5,32. Ini bisa juga diakibatkan oleh faktor eksternal maupun internal. Ya, katakanlah kalau eksternal biasanya perdagangan internasional atau kondisi dunia internasional yang lagi terpuruk, kemudian di kondisi di dalam negara bisa jadi karena belanja atau katakanlah produksi yang dimiliki oleh negara atau katakanlah karena masalah wabah penyakit karena pada tahun 2020 adalah mulainya pandemi COVID-19 sehingga menurunkan pendapatan atau pertumbuhan produk domestik bruto
yang dimana semua negara di dunia termasuk di Indonesia mengalami penurunan yang cukup tajam sekali. Kalau kita lihat dari berita www.idxchannel.com, ini adapun penurunannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor musiman. Misalnya seperti pergeseran musim panen, kemudian pada waktu bulan Ramadan dan Lebaran, serta pencairan gaji ke-13 PNS. Kemudian pada paragraf yang di bawahnya itu memang Kepala BPS Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 ini telah menciptakan efek domino dari masalah kesehatan menjadi masalah sosial, kemudian dampaknya pada masalah ekonomi, kemudian menghantam seluruh lapisan masyarakat. Pandemi COVID-19 telah menciptakan efek domino dari masalah kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi yang menghantam UMKM hingga korporasi. Jadi ini yang dikatakan oleh Suharyanto, di mana pada kuartal 1 dan kuartal 2 memang terjadi penurunan yang cukup tajam. Pada kuartal 1 dan kuartal 2 memang tetap minus 4,19%. Nanti pada kuartal ketiga atau triwulan ketiga itu terjadi penurunan yang cukup tajam sampai minus dari 5,32. Kemudian setelah kita menjelaskan tentang GDP, maka yang kita jelaskan adalah selanjutnya adalah GNP atau Gross National Product. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia adalah produk nasional bruto, merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu yang diukur dengan satuan uang. GNP perhitungannya menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara tersebut ditambah dengan penduduk negara tersebut yang berada di luar negeri. Jadi kalau ada warga negara kita yang berdomisili atau tinggal di Inggris, maka itu adalah bagian dari gross national product atau produk nasional bruto kita. Misalnya yang dihasilkan penduduk Indonesia yang berada di dalam dan luar negeri itu akan menjadi GNP untuk negara kita. Jadi TKW tenaga kerja wanita atau TKI tenaga kerja Indonesia merupakan bagian dari pendapatan nasional kita gitu. Oleh karena itu, perlakuan negara, perlindungan negara terhadap para pekerja di Indonesia yang berada di luar negeri merupakan sebuah kewajiban negara untuk melindungi hak-haknya, karena jangan sampai ada hak-hak para pekerja di Indonesia yang bekerja di luar negeri itu tidak diberikan selayaknya pada aturan internasional atau aturan buruh yang berlaku di negara tersebut. Yang kita perlu lihat di sini adalah bagaimana kebijakan di dalam maupun di luar negeri melihat para pekerja maupun UMKM dalam meningkatkan pendapatan nasional. Karena menurut saya UMKM itu adalah salah satu pilar perekonomian yang sangat stabil dibanding dengan koperasi besar. Kalau di UMKM, meskipun dalam krisis ekonomi, tapi mereka masih bisa bertahan sampai pada kondisi ekonomi yang apa namanya terjadi penurunan. Di sini yang kita lihat adalah bagaimana kebijakan pemerintah melindungi UMKM maupun para buruh di Indonesia maupun di luar negeri agar itu bisa menjadi pendapatan bagi negara kita. Di sini adalah ada siklus lingkaran kegiatan ekonomi, modelnya model sederhana. Di sini yang kalau kita lihat adalah yang pertama adalah faktor produksi rumah tangga tenaga kerja. Itu faktor produksi rumah tangga itu ada tenaga kerja di dalamnya, ada modal, ada tanah, ada kewirausahaan, kemudian diberikan kepada perusahaan. Perusahaan menghasilkan barang dan jasa, ya. Kemudian barang dan jasa itu dibeli oleh rumah tangga, dan rumah tangga kembali lagi pada apa yang dibutuhkan oleh tenaga kerja, kemudian
uh, bisa menjadi adalah pengeluaran bagi mereka, ada tanah dan lain sebagainya. Jadi ini adalah lingkaran di mana perusahaan membutuhkan rumah tangga menyediakan tenaga kerja, modal, tanah, kewirausahaan yang diberikan kepada perusahaan, kemudian perusahaan menghasilkan barang dan jasa, dan ujungnya juga akan kembali kepada rumah tangga. Begitu juga dengan siklus yang di atas, itu ada pendapatan rumah tangga, ada upah, gaji, bunga, sewa, dividen. Kemudian di sini masuk di rumah tangga, pendapatan tadi atau upah tadi masuk dalam rumah tangga, sewa, bunga, dan dividen masuk dalam rumah tangga. Kemudian rumah tangga itu menjadi eh, pendapatan bagi perusahaan karena ada konsumsi di rumah tangga, dan di sini bagaimana perusahaan itu bisa menjadi pendapatan bagi rumah tangga agar bisa meningkatkan perekonomian bagi rumah tangga itu sendiri. Jadi perusahaan juga di sini memberikan kontribusi terhadap upah bagi rumah tangga, ada bunga, ada sewa dan dividen yang diberikan kepada para pekerja yang sudah melakukan kewajibannya dalam perusahaan. Selanjutnya, menghitung pendapatan nasional adalah hal yang penting karena memiliki banyak manfaat. Ada 5 manfaat yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua adalah membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Dan yang ketiga adalah sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Keempat adalah sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Dan yang kelima adalah ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa ternyata pendapatan nasional ini sangat penting sekali dalam upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Semakin tinggi pendapatan nasional, pastinya akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kemudian, pendapatan nasional juga sangat berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi negara. Kalau pendapatan nasionalnya bagus, maka perputaran ekonomi di semua sektor, baik itu sektor pertanian, peternakan, sektor industri, ya, maupun industri rumah tangga, UMKM dan lain sebagainya, itu akan memberikan efek domino yang sangat besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah tentunya dengan adanya peningkatnya pendapatan nasional ini akan terlihat kualitas hidup masyarakat di sebuah negara. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka akan berpotensi pada kualitas hidup masyarakatnya. Nah, di sini yang kita lihat apakah itu kualitas hidup pada kesehatan, pada pendidikan, pada perumahannya. Karena semakin bagus pendapatan dari masyarakat itu, maka kondisi perekonomian atau kondisi sosial, kondisi kesehatan dan pendidikan itu akan semakin bagus. Selanjutnya, ini ada perbandingan stimulus ekonomi ASEAN tahun 2020, di mana Indonesia menempati urutan yang keempat pada PDB, ya, setelah Malaysia. Malaysia ini urutan yang ketiga, PDB-nya 4,30, sedangkan yang Singapura itu adalah kalau untuk di ASEAN itu adalah yang tertinggi, PDB-nya 19,70, kemudian disusul dengan Thailand 9,60, kemudian disusul dengan Malaysia 4,30, dan selanjutnya disusul nomor yang keempat adalah Indonesia 4,00. Tentu ini patut kita berbangga bahwa Indonesia adalah urutan yang keempat untuk di ASEAN, tetapi kita harusnya jauh lebih baik daripada negara-negara yang lain. Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah sekali dari laut, darat, bahkan mempunyai tambang, mempunyai sumber daya manusia yang sangat banyak dengan kualitas yang cukup mumpuni
Oleh karena itu, manajemen pengelolaan negara itu sangat penting dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian negara. Selanjutnya, pada berita kompas.com itu ada pada uh, halaman di yang diterbitkan pada tanggal 22 bulan 7 2020 pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ada berita termasuk Indonesia ini 10 negara dengan PDB teratas dunia pada tahun 2024. Ini adalah prediksi oleh para ahli di mana PDB Indonesia yang sekarang kalau kita lihat mempunyai tren yang cukup kuat untuk menjadi negara besar. 10 negara dengan PDB teratas tahun 2024 berdasarkan prediksi dari Bank Dunia dan IMF. Berikut adalah 10 negara di dunia dengan PDB tertinggi pada tahun 2024. Yang pertama ditempati oleh China, yang kedua adalah Amerika Serikat, kemudian yang ketiga adalah India, dan keempat adalah Jepang, dan yang kelima adalah Indonesia. Selanjutnya adalah Rusia, Jerman, Brazil, Inggris, dan Prancis. Tentu ini akan menjadi kabar baik kalau katakanlah prediksi ini bagus, maka ini akan menjadi satu kabar gembira yang sangat baik sekali. Faktor pengaruh dan tantangan golongan kelas menengah yang berkembang di Asia tersebut disebut menjadi salah satu alasan pergeseran posisi peringkat negara-negara dengan PDB teratas di dunia ini. Negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Malaysia diperkirakan memiliki jumlah angkatan kerja yang terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi ini dinilai berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara-negara tersebut. Menurut FAO, ada permasalahan yang diprediksi akan muncul dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Misalnya, semakin tumbuhnya kesenjangan antara pendapatan di desa dan di kota. Jadi, ya bisa jadi ya pendapatan, memang kalau kita ukur dari pendapatan secara umum pada PDB-nya akan terjadi peningkatan, tapi boleh jadi peningkatan itu hanya dimiliki atau dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Ya artinya bahwa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, atau orang yang di kota semakin berjaya, orang yang desa semakin terpuruk. Boleh jadi ada kesenjangan atau gap antara pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat desa dengan masyarakat kota. Yang kedua adalah degradasi lingkungan. Adanya eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan, salah satunya adalah tambang. Ini akan mempengaruhi kondisi lingkungan yang ada dan tantangan baru dari pemerintah dan institusi. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.